Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang viral hari ini ya, soal Amin Rais ya, yang mengupload video di kanal YouTube-nya yang berjudul Jauhkan Istana dari Skandal Moral. Ini banyak masih multitafsir begitu. Dari beberapa judul yang kemudian menjadi spekulasi hari ini di publik begitu kan ya. Bahkan ada yang ingin melaporkan melaporkan Amin Rais dan sebagainya. Tapi dari segi judul saya kira nggak ada masalah begitu kan. Ini pernyataan umum jauhkan istana dari skandal moral. Nah, apakah Amin Rais ini adalah korban dari AI yang kemudian menampilkan seolah-olah kedekatan Teddy begitu dengan Presiden Prabowo Subianto, lalu kemudian diklaim sinyal kuat bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian apa yang kemudian dikatakan oleh Amin Rais soal kisah kaum Nabi Lut dan dan kaumnya begitu kan. Nah, inilah yang menjadi spekulasi besar. Nah, saya melihat dari beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh oleh Amin Rais, ini hanya sebagai peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto ya, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun ini tidak terjadi begitu kan. Ya, kalau hal peringatan itu saya kira tergantung tuduhannya begitu, karena ini adalah merupakan delik aduan begitu, harus Presiden Prabowo Subianto dan Teddy yang melaporkan, walaupun Komdigi yang kabarnya ingin melaporkan itu, tapi kan pada hakikatnya kan delik aduan kan dari orang itu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Amin Rais seperti ini. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu yang membicarakan kedua orang ini, berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau. Ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Nah, itu kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Amin Rais. Saya garis bawahi ya, ketika mengatakan bahwa seorang Teddy itu adalah seorang gay, dan disitulah letak permasalahannya begitu kan ya. Dari awal yang saya tonton begitu kan, karena saya tidak sempat mendownload itu begitu, pernyataan dari Amin Rais ini biasa begitu. Pernyataan peringatan kepada seorang Presiden Prabowo Subianto bagaimana menjaga marwah dan moralitasnya ya, terutama dengan kedekatan dengan anak buahnya. Nah, disitulah pernyataan yang menjadi spekulasi ketika tuduhan ya gay begitu kan ya. Bisa saja seperti Teddy dan Presiden Prabowo Subianto, pernyataan Amin Rais dianggap biasa begitu, tapi ada yang kemudian di sekelompok mereka begitu kan, yang kemudian ingin mengangkat isu secara politisasi, bisa saja ini akan semakin bumerang begitu, sehingga dianggap bahwa relasi kedekatan bos dengan stafnya atau Presiden Prabowo Subianto dengan Teddy ini ya, yang banyak mungkin dipertanyakan ya. Saya tangkap dari pernyataan Amin Rais itu bisa saja jeruk makan jeruk begitu kan. Tapi walaupun pernyataan seperti itu kan tidak sesuai dengan sebuah realitas dan apa yang kemudian dilakukan oleh Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto. Tidak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu begitu kan. Coba kita tonton lagi. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Konten video singkat ini saya akhiri dengan menggarisbawahi pendapat M. Rizal Fadilah yang dimuat dalam kempalan.com 7 hari yang lalu, yang berjudul Hindari Fitnah,
Pecat Teddy, Pak Presiden. Nah, itulah kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Amin Rais ya. Ini sebenarnya muncul spekulasi begitu. Salah satu dari Komdiji yang kemudian menyatakan begitu kan ya. Amin Rais itu dianggap menuduh ya secara fitnah dan mengandung ujaran kebencian. Dan inilah yang kemudian bisa saja sekali-kali akan melaporkan itu begitu. Dan video-video hari ini ya apa yang kemudian dilakukan oleh Amin Rais begitu kan ya, sebagian video-video itu di take down begitu kan, tidak lagi ada muncul begitu di apa namanya di kanal YouTube-nya Amin Rais begitu. Semuanya sudah, salah satunya ada yang di take down, mungkin inilah di negara kita begitu kan, yang men-take down itu adalah ya justru siapa lagi kalau bukan pemerintah dan sebagainya, tapi bukan dari Amin Rais sendiri. Nah, saya melihat dengan hal-hal seperti ini begitu kan, kenapa kejentalan Amin Rais itu justru hari ini, walaupun ada yang kemudian mengatakan akan melaporkan, terus kemudian kritikan dan sebagainya, itu bukan di take down dari Amin Rais dan sebagainya, dan itu bisa ditonton di negara-negara lain. Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang kita lihat hari ini begitu kan. Saya pribadi menganggap apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Teddy ini banyak disampaikan oleh Amin Rais ini begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung ada yang mengatakan ini adalah korban dari AI ya, ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. Tapi saya melihat bahwa ya hal-hal yang kemudian disampaikan Amin Rais di situ begitu sejak awal begitu slow-slow aja begitu. Saya kira ini adalah sebuah peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto, karena Amin Rais ini kan sejak dulu tahun 2017 ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, dukung susah payah bersama dengan Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa dengan adanya kritikan seperti ini, mungkin apakah ini termakan dengan hoax atau tidak, tapi kalau ingin diselesaikan secara hukum ya, atau yang ingin melaporkan ya silakan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan ini kan merupakan delik aduan begitu, di mana orang-orang akan melihat pada substansi apa yang kemudian disampaikan oleh Amin Rais dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa Amin Rais ini kan sebagai tokoh senior, ya banyak yang kemudian mengatakan Komdiji juga kabarnya begitu kan akan mengambil langkah hukum ya untuk tuduhan-tuduhan fitnah kepada Pak Teddy dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita lihat ya secara seksama begitu kan ya. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu, makanya ya si Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto yang melaporkan Amin Rais. Tapi saya kira tidak mungkin, biarkan aja ya. Karena salah satu yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan ya, seperti Partai Umat misalnya begitu. Dia menanggapi ya pernyataan Amin Rais ini di kanal YouTube pribadinya ya terkait dengan kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet begitu kan ya, menyatakan bahwa pihaknya yang merasa dirugikan ya dipersiapkan untuk menempuh jalur hukum dan sebagainya. Artinya mempersiapkan begitu karena ada tuduhan-tuduhan gay seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini menurut saya jangan dikit-dikit lapor dan jangan dikit-dikit menghakimi begitu. Tapi kita lihat saja konteksnya, apakah benar ini termakan dengan hoax yang ada atau bagaimana? Karena reaksi dari Teddy dan Presiden Prabowo Subianto hari ini tidak ada masalah. Ya, belum ada melaporkan itu begitu kan, ya. Ya, karena ini kan hanya menjadi spekulasi dan bumerang begitu kan, ya. Nah, meski demikian, ia mengingatkan agar ya proses hukum itu tidak menjadikan ya sebagai alat kepentingan politik tertentu. Artinya apa? Artinya salah satunya misalnya karena dianggap sebagai tokoh oposisi misalnya, lalu kemudian dikit-dikit dilaporkan, lalu kemudian masuk penjara dan sebagainya. Dan tidak boleh hal-hal seperti itu dilakukan begitu kan, ya. Bahkan ya Amin Rais itu membawa sejarah kaum Nabi Lut ya, di mana kaum Nabi Lut itu dulu ya suka sesama jenis begitu kan ya, dan inilah yang kemudian ketika mengatakan gay ya kepada Teddy, dan itu orang-orang akan menjadi multitafsir begitu kan. Saya kira tidak mungkin ya kalau kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan seorang Teddy begitu ya, seorang bawahannya, saya kira nggak ada masalah dengan hal itu. Cuma ya Amin Rais itu apakah blunder ya, apakah dia termakan dengan hoax yang ada ya.
dia menyampaikan gay dan sebagainya begitu. Ini mungkin kesalahan fatal begitu kan ya. Jadi sampai sekarang ya gentlenya dari Amin Rais itu justru mengatakan apa namanya terhadap membuka suara soal tuduhan-tuduhan seskap tadi begitu kan ya, soal tuduhan-tuduhan gay dan sebagainya. Amin Rais kabarnya ogah untuk minta maaf dan siap menjalani proses secara hukum. Ini kan seorang gentle begitu kan ya, dia kan seorang mungkin sudah tersebar termakan hoax atau datanya itu sudah ada, maka ini kan kita tunggu saja prosesnya begitu. Artinya apa? Artinya kalau ada yang melaporkan itu. Tapi kalau tidak ada yang melaporkan ngapain juga begitu. Dan yang paling menarik ini coba kita baca. Yang paling menarik ini. Nih, soal T yang memang sudah jadi bahan pergunjingan nasional. Pak Amin terpaksa harus bersuara karena tidak ada lagi pihak yang berani bersuara. Tidak ada ulama atau habaib yang bersuara. Nah, nih saya pinjam dari pernyataan Ijolnong ya. Video untuk Arya saya lengkap transkripnya masih utuh di akun YouTube beliau. Tidak ada yang dihapus oleh beliau Pak Amin. Di take down hanya untuk di Arya Konoha. Sekali lagi di take down YouTube Konoha ya, bukan dihapus. Padahal ya isi keseluruhan video itu justru senior seperti Pak Amin hanya mau Prabowo hindari fitnah bahwa yang tuduhan gay itu sudah khalayak ramai mengetahui dari unggahan-unggahan kawan sejawatnya pun ya, dan dari sikapnya pun ya. Pak Amin di videonya justru menjaga marwah Presiden Prabowo Subianto, apa yang harus di ya baperin ya sampai di take down. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali begitu. Bahkan Pak Amin siap menghadapi proses hukum jika perkara ini berlanjut ke pengadilan. Dia meminta pembuktian dilakukan secara terbuka ya, dulu begitu kan. Dulu ini Amin Rais buka suara Komdigi ya. Komdigi nyatakan videonya soal Prabowo dan Teddy fitnah. Ini banyak sekali yang kemudian di screenshot orang begitu. Coba kita baca ini. Ya, Menteri Komunikasi Digital Komdigi Multi Hafid menyatakan pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais ini mengenai kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Teddy Wijaya merupakan fitnah. Amin Rais buka suara ya. Jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik ya kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya, tidak dibatasi. Menurutnya Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga setiap individu bebas menyampaikan pendapatnya meski ya kata Amin Rais ya bertentangan dengan penguasa dan kelompok rakyatnya. Amin Rais ini siap ya menghadapi proses hukum jika perkara ini berlanjut ke pengadilan. Dia meminta pembuktian dilakukan secara terbuka. Saya diberitahu ya ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu adalah si Teddy. Nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali tunjukkan. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dan itu G atau bukan. Nah gitu saja, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini salah satu pernyataan dari Amin Rais. Artinya apa? Kalau memang dari Komdigi itu untuk mengambil langkah hukum, ya mungkin di take down dari dia mungkin bisa begitu kan ya. Tapi kalau ingin laku di pengadilan, maka seorang Teddy itu harus diperiksa dulu. Dia akan mendatangkan dokter apakah seorang gay atau tidak. Ini yang kemudian permintaan Amin Rais di situ begitu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kemudian disampaikan Amin Rais ini trending begitu di apa namanya apa namanya dari apa namanya dari publik begitu kan ya, trending di situ begitu sehingga orang muncul spekulasi-spekulasi itu. Dan bahkan pernyataan-pernyataan dari apa namanya dari partai rakyat begitu, silakan kalau ada yang tidak puas sampaikan kepada publik ya, kalau memang itu ya yang ingin dilakukan, seperti delik aduan dari Teddy dan seorang Presiden Prabowo Subianto dan sebagainya. Coba kita tonton dengan apa yang kemudian disampaikan oleh apa namanya oleh partai apa namanya Partai Umat ya, seperti ini. Dan yang ketiga, kami mendengar ada pihak yang akan menempuh jalur hukum. Prinsipnya itu adalah hak konstitusional. Kami tidak berhak untuk membatasi. Tapi jangan sampai hukum dijadikan alat pukul politik yang tebang pilih sesuai dengan selera kekuasaan. Demikian. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh
ketua Partai Umat begitu. Saya kira silakan, gak ada masalah kalau Pak Teddy, Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan itu. Tapi kebebasan demokrasi ini justru menjadi kontrol kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini berkuasa begitu kan ya, untuk melihat bahwa sejauh mana si demokrasi ini, kebebasan demokrasi ini akan dilaksanakan atau tidak begitu ya. Kalau Pak Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto tidak ada masalah, ya seharusnya kan tidak di take down video-video itu. Mungkin Amin Rais ini ingin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan sebagainya. Mungkin kan ini kan masih menjadi spekulasi begitu ya. Karena spekulasi itu saya kira salah satunya begitu kan, dengan adanya ini saya kira Pak Amin kalau tidak berdasarkan informasi apapun, saya kira tidak asal ngomong dan sebagainya begitu. Yang saya tahu wallahu alam, kita tidak tahu. Kita kan bisa saja terseleo lidah begitu kan ya, atau korban dari AI atau bagaimana begitu. Ini kan bagus sebenarnya kalau itu diteliti dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.